Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar tentang persamaan diferensial. Pada pertemuan ini kita akan mengkaji tentang menentukan orde dan derajat pada persamaan diferensial. Sebelumnya kita ketahui terlebih dahulu persamaan diferensial itu apa. Nah, persamaan diferensial itu adalah persamaan yang memuat sebuah fungsi dan satu atau lebih turunannya. Misalkan bagaimana? Kita punya persamaan diferensial X kali dy per dx plus y sama dengan 0. Nah, fungsi y ini merupakan fungsi yang tidak diketahui. Sedangkan dy per dx ini merupakan turunan dari fungsi tersebut. Sehingga dalam persamaan ini memuat sebuah fungsi dan turunannya. Nah, jenis-jenis persamaan diferensial itu ada dua. Yang pertama adalah persamaan diferensial biasa, yaitu persamaan yang mengandung turunan biasa, yaitu turunan dengan satu peubah bebas. Ini yang nanti kita akan bahas lebih lanjut. Misalkan bagaimana? Misalkan kita punya fungsinya adalah y dan sebuah turunannya, yaitu dy per dx. Misalkan ini kita kalikan dengan x plus 5 sama dengan 0. Nah, di sini memuat sebuah fungsi dan sebuah turunannya. Kemudian, bedanya apa dengan persamaan diferensial parsial? Persamaan diferensial parsial adalah persamaan yang mengandung turunan parsial, yaitu turunan dengan peubah bebas lebih dari 1. Nah, di sini misalkan kita punya fungsinya adalah y. Ada peubah bebasnya lebih dari 1. Katakanlah di sini dy diturunkan terhadap dx dan ada dy diturunkan terhadap dz. Nah, di sini nampak peubah bebasnya lebih dari 1, yaitu x dan z. Nah, ini dikatakan persamaan diferensial parsial. Berikutnya, kita akan belajar menentukan orde dan derajat dari suatu persamaan diferensial. Orde, apa itu orde? Orde itu merupakan turunan tertinggi dalam persamaan diferensial. Sedangkan derajat itu pangkat tertinggi dari turunan tertinggi dalam persamaan tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan persamaan diferensial berikut. Di sini nampak fungsinya adalah y. Ini ada turunan kedua, ini ada turunan ketiga. Turunan tertinggi dari persamaan ini siapa? Oh, kita bisa lihat. Turunan tertingginya adalah 3. Berarti di sini kita bisa katakan orde dari persamaan diferensial ini adalah 3. Nah, dari sini kita bisa lihat pangkatnya. Karena hanya ada satu turunan tertinggi yaitu ordernya 3, di sini kita lihat pangkatnya adalah 2. Oh, berarti kita bisa katakan ini adalah derajat. Jadi persamaan diferensial ini mempunyai orde 3 dan derajatnya 2. Nah, kalau sudah paham, yuk kita coba selesaikan soal berikut. Misalkan yang pertama, dy per dx plus 5y plus 6 sama dengan 0. Dengan mudah, ini merupakan persamaan diferensial biasa. Fungsinya adalah y dan turunannya adalah dy per dx. Kita bisa ketahui ordenya adalah berapa? Turunan tertingginya adalah ini, berarti 1. Derajatnya kita lihat ini pangkatnya adalah 1. Berarti persamaan diferensial biasa ini mempunyai orde 1 dan derajat 1. Yang kedua, x y aksen plus y plus x sama dengan 0. Berapakah ordenya? Ya, ordenya bisa dilihat di sini. Ini y aksen itu kan dy per dx, artinya turunan pertama, berarti dia ordenya 1. Derajatnya
derajatnya pangkat dari turunan tertinggi adalah 1. Berarti derajatnya juga 1. Yang ketiga, XY double aksen plus 2 plus X kuadrat Y aksen plus 6Y sama dengan E pangkat X. Di sini nampak fungsinya adalah Y. Ada Y aksen, turunan pertama, Y double aksen, turunan kedua. Nah, turunan tertingginya adalah 2, berarti ini adalah ordenya 2 dan derajatnya adalah berapa ini pangkat dari turunan tertinggi? Ya, 1. Yang berikutnya, XY double aksen plus 6 sama dengan Y kuadrat. Kalau kita lihat, masih dalam bentuk fungsi Y, ordernya adalah berapa ini? Turunan kedua, berarti ordernya adalah 2, sedangkan derajatnya adalah 1, karena pangkatnya adalah 1. Oh, contohnya ini semuanya berderajat 1. Nah, sekarang silahkan tentukan order dan derajat dari persamaan diferensial biasa berikut. D kuadrat Y per dx kuadrat pangkat 3 plus 3Y kali dy per dx kuadrat plus Y pangkat 3 kali dy per dx pangkat 2 sama dengan 5x. Tuliskan jawaban pada kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Support channel ini dengan subscribe agar kami bersemangat dalam membuat video konten, tips, dan trik mudahnya belajar kalkulus. Yang like video ini semoga dimudahkan dalam belajar matematika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.